Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anani Zarina Ajeki. Saya merupakan salah satu mahasiswa S1 Farmasi Universitas Bengkulu Angkatan 2023 dengan NIM F1G023040. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengedukasi kepada Anda, teman-teman sekalian, mengenai tentang salah satu penyakit yang biasa menimpa anak-anak atau anak usia dini di umur 6 bulan sampai 5 tahun, yaitu adalah penyakit kejang demam. Jadi perlu diketahui dulu, apa sih itu kejang demam? Jadi teman-teman sekalian, Anda perlu ketahui bahwa kejang demam ini adalah salah satu bangkitan dari kejang. Jadi dia ini merupakan salah satu bentuk kejang yang terjadi terjadi ketika suatu kondisi, yaitu kenaikan suhu tubuh, baik itu suhu tubuh yang diukur melalui mungkin mulut atau mungkin di ketiak atau mungkin di rektal, itu lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh suatu proses ekstrak-radium atau proses di mana tidak ada hubungannya mengenai tentang sistem saraf pusat atau tidak ada mengenai tentang otak. Dan bagaimana penjelasannya dan bagaimana kita tahu apa sih itu kejang demam atau bagaimana penjelasan lebih detail mengenai tentang kejang demam? Baiklah, jadi kejang demam ini itu memang biasa terjadi dan selalu terjadi pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, teman-teman, bahwa emang anak di usia 6 bulan sampai jenjang ke 5 tahun itu umumnya sering terjadi yang namanya kondisi kejang demam. Bahkan diperkirakan prevalensinya itu ada 2-4% anak di usia tersebut itu terjadi atau terjangkit yang namanya kejang demam atau pernah terjadi kejang demam. Nah, perlu kita ketahui juga bagaimana penjelasan mengenai kondisi kejang demam ini. Jadi perlu diketahui bahwa anak yang pernah mengalami kejang tapi tidak disertai dengan demam, namun kemudian dia mengalami kejang demam, maka kondisi tersebut kita tidak bisa kategorikan sebagai kejang demam, karena sebelumnya anak tersebut telah mengalami di mana kondisi kejang tanpa demam. Nah, terus poin yang kedua, juga ada kejang disertai dengan demam yang terjadi pada bayi di usia kurang dari 1 bulan. Nah, pada kondisi tersebut, kita tidak bisa mengatakan bayi tersebut terjangkit kejang demam. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena usia yang di bawah 1 bulan itu biasanya kondisi kejang di suhu tubuh 38 derajat Celcius itu bisa bukan hanya terindikasi bahwa anak ini akan terkena kejang demam saja, tapi juga berkemungkinan untuk mendapati atau terdiagnosis penyakit yang lain gitu, terutama di usia yang sangat belia ya, di bawah 1 tahun. Nah, selanjutnya juga ada poin di mana bila anak berumur kurang dari 6 bulan ataupun lebih dari 5 tahun, tadi kita ketahui ya bahwa kejang demam ini terjadi pada anak-anak yang berusia 6 bulan sampai ke jenjang 5 tahun. Nah, terus bagaimana kalau misalkan anak-anak berada di usia di bawah 6 bulan ataupun di atas 5 tahun? Nah, apabila kondisi tersebut terjadi, kejang disertai dengan suhu tubuh tinggi, namun usia anak di bawah 6 bulan dan di atas 5 tahun, nah itu kita coba pikirkan kemungkinan lain, karena bisa jadi bukan terjangkit kejang demam, namun mungkin ada kemungkinan infeksi sistem saraf pusat atau SSP, terus juga atau kemungkinan epilepsi yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, karena hal tersebut bisa terjadi bersamaan dengan demam gitu. Baik, selanjutnya bagaimana kita dapat mengklasifikasikan dari kejang demam ini? Jadi sebenarnya kejang demam ini juga ada tipe-tipenya nih teman-teman. Jadi Anda perlu ketahui bahwa kejang demam ini punya 2 jenis atau 2 klasifikasi. Yang pertama itu adalah kejang demam sederhana atau simple febrile seizure, dan juga ada kejang demam kompleks atau complex febrile seizure. Yang mana kejang demam sederhana ini sesuai dengan namanya ya, sederhana, kejang ini terjadi dalam waktu yang singkat. Istilahnya ya lebih sederhana lah begitu. Kejang ini terjadi dalam waktu sekitar 15 menit dan umumnya itu dapat berhenti sendiri setelah mungkin 15 menit atau lebih sebentar daripada 15 menit. Jadi kejang ini biasanya berbentuk umum atau tonik dan atau juga klonik, yang mana itu tidak ada gerakan
gerakan vokal ya, dimana gerakan itu tidak berulang dalam waktu 24 jam, jadi hanya terjadi sekali dalam waktu 24 jam, waktunya juga singkat. Nah, ini tuh juga sederhana dan merupakan kondisi 80% dari kondisi kejang demam. Jadi memang biasanya anak-anak ini terkenanya itu adalah kejang demam sederhana ini, karena dia hanya terjadi kejang, waktunya itu kurang dari 15 menit dan tidak terjadi berulang kali dan hanya sekali dalam waktu 24 jam. Nah, itulah kejang demam sederhana. Cuman ada juga klasifikasi yang kedua, yaitu adalah kejang demam kompleks, dimana ini tentunya lebih kompleks ya daripada sebelumnya. Waktu yang diperlukan untuk seorang anak kejang itu juga lebih lama, yaitu 15 menit ke atas atau lebih dari 15 menit. Terus juga kejangnya itu vokal atau parsial dalam satu sisi. Terus juga kejang umum didahului dengan parsial juga memungkinkan. Terus juga berulang kali dalam waktu 24 jam itu tidak hanya sekali si anak itu terkejang, namun bisa lebih dari sekali dalam waktu 24 jam. Baik, selanjutnya bagaimana kita melakukan pemeriksaan menunjang untuk kasus kejang demam yang telah disebutkan tadi ya. Jadi yang pertama, pemeriksaan menunjang yang dapat kita lakukan itu adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium itu tidak dikerjakan secara rutin ya, kalau Anda ketahui pada kejang demam. Nah, tetapi dapat dikerjakan untuk kita melakukan evaluasi sumber infeksi dari penyebab demam. Jadi kita harus tahu dulu nih, kan kejang demam ini sumber masalahnya ini adalah si demam ini. Nah, kita harus ketahui dulu apa sih infeksi yang menyebabkan si anak ini dapat demam, atau keadaan lain misalkan gastroenteritis yang mungkin bisa menyebabkan si anak ini demam, dehidrasi disertai dengan demam juga bisa memungkinkan. Terus juga pemeriksaan laboratorium ini juga dapat dikerjakan misalkan darah perifer, terus juga ada elektrolit dan gula darah pada level 2 dan juga level 3, terus juga ada rekomendasi D begitu. Terus juga kita dapat melakukan pemeriksaan menunjang yang kedua, yaitu adalah fungsi lumbang. Nah, pemeriksaan cairan cerebrospinal ini dilakukan untuk kita dapat menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan dari meningitis. Resiko terjadinya meningitis pada bakterialisis ini kan antara 0,6% sampai 0,7%. Oleh sebab itu kita memerlukan pemeriksaan menunjang ini gitu kan. Nah, terutama pada kita ketahui ya, pada bayi usia masih belia atau bayi kecil, itu sering sekali tuh kita mengalami kesulitan untuk menegakkan atau menyingkirkan diagnosis si meningitis ini. Karena manifestasi klinisnya kan juga tidak jelas begitu, perlu Anda ketahui. Nah, oleh karena itu fungsi pemeriksaan fungsi lumbal ini dianjurkan pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan bayi kurang dari 12 bulan sangat dianjurkan untuk dilakukan. Terus juga bayi antara 12 sampai 18 bulan itu juga 12 sampai 18 bulan itu juga dianjurkan. Nah, apalagi bayi yang lebih dari 18 bulan itu juga dianjurkan, tapi tidak usah rutin gitu. Nah, bila yakin bukan meningitis secara klinis, nah maka sebenarnya tidak perlu dilakukan si pemeriksaan fungsi lumbal ini. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pemeriksaan menunjang ketika si kejang demam ini memiliki potensi untuk terkena epilepsi. Karena kita ketahui ya bahwa kejang demam ini juga punya potensi besar ataupun kecil ya mengenai tentang yang namanya kondisi epilepsi atau kejang yang berhubungan dengan sistem saraf pusat atau otak. Jadi sebelumnya telah disebutkan ya, epilepsi ini tuh memang sedikit mirip dengan kejang demam. Oleh sebab itu sebenarnya kejang demam pun juga berpotensi sebenarnya untuk terjadi epilepsi juga gitu. Nah, makanya biasanya digunakan pemeriksaan EEG atau elektroensefalografi, yang mana itu tidak kita sebenarnya tidak dapat memprediksi berulangnya kejang, namun itu dapat memperkirakan kemungkinan kejadian epilepsi pada pasien yang kejang demam gitu. Oleh karenanya tidak direkomendasikan pada level 2 dan rekomendasi pada E gitu. Nah, pemeriksaan EEG ini masih dapat dilakukan pada keadaan kejang demam yang tidak khas gitu. Misalkan kita tidak tahu nih bentukan kejang demam yang terjadi pada anak ini apakah biasanya kan ada sifat-sifat fisiknya ya, bagaimana kita ketahui apakah ini kejang demam, apakah ini epilepsi. Cuman kalau tidak punya ciri khas, makanya kita dapat melakukan si tes ini gitu. Misalkan kejang demam yang kompleks gitu, kita pada anak usia lebih dari 6 bulan atau kejang demam yang vokal. Oleh sebab itu kita juga tidak tahu apakah ini anak kejang demam atau epilepsi gitu. Selanjutnya
bagaimana kita melakukan pemeriksaan menunjang yang terakhir, itu kita tentunya dapat melakukan pencitraan menggunakan foto X-ray ya. Sehingga kita bisa langsung melihat nih kelainan neurologik vokal yang menetap pada pasien gitu. Terus juga paresis nervus dari si pasien, terus juga ada papilledema dari pasien, itu dapat secara jelas kita lihat tuh dari foto X-ray. Baik, selanjutnya kita teliti lagi prognosis dari kasus kejang demam ini. Karena biasanya kita sedikit parno ya, aduh kejang demam nih anak kenapa nih gitu. Jadi kita mungkin lihat dulu prognosisnya. Jadi yang pertama itu kemungkinan mengalami kecacatan atau kelainan neurologis. Jadi sebenarnya kejang demam ini juga punya potensi walaupun hanya sedikit ya dalam hal kecacatan dan juga kelainan neurologis. Kejadian kecacatan sebagai komplikasi kejang demam itu sebenarnya tidak pernah dilaporkan sebenarnya. Perkembangan mental dan neurologis umumnya tetap normal pada pasien yang memang sebelumnya sudah normal gitu. Penelitian lain secara retrospektif itu melaporkan kelainan neurologis pada sebagian kecil kasus kejang demam. Itu kelainan ini biasanya terjadi pada kasus yang kejangnya lama atau kejangnya berulang baik umum maupun vokal. Jadi biasanya kejang demam ini dapat sebenarnya menyebabkan kasus kelainan neurologis, indikasi ke sana gitu. Cuman hal itu sedikit kemungkinan dan biasanya itu terjadi pada kasus di mana kejang yang lama atau kejang yang berulang, atau tadi kita sebut kejang demam kompleks ya, biasanya begitu. Terus yang kedua, kita dapat melakukan prognosis dengan kemungkinan mengalami kematian. Nah, kematian itu karena kejang itu demam itu tidak pernah dilaporkan, jadi makanya Anda itu lebih boleh berlega ya bahwa sebenarnya kejang demam pada anak ini belum pernah dilaporkan menyebabkan kematian. Sekalipun itu sebelumnya kasus kematian sebelumnya pernah memiliki riwayat kejang demam, tapi bukan itu penyebabnya. Biasanya kejang demam tidak menyebabkan kematian. Begitu. Selanjutnya kemungkinan berulangnya kejang demam. Jadi kejang demam itu dapat akan berulang kembali pada berbagai kasus. Misalkan satu, riwayat kejang demam dalam keluarga. Jadi biasanya ada hubungannya genetik. Biasanya kalau orang tua sudah memang memiliki prognosis untuk kejang demam, maka biasanya anak emang punya kemampuan untuk kejang demam berulang karena dalam keluarga ya, begitu. Terus yang kedua itu usianya kurang dari 12 bulan. Usia kurang dari 12 bulan itu biasanya emang berkemungkinan untuk terjadinya kejang demam berulang. Terus yang ketiga, temperatur yang rendah saat kejang. Terus juga yang keempat itu cepatnya kejang setelah demam. Jadi setelah demam itu kejang yang dilakukan itu cukup cepat gitu, yang menyebabkan kemungkinan nantinya kejang itu dapat berulang. Jadi sesuai yang telah disebutkan tadi ya, 4 poin penting dari kemungkinan berulangnya kejang demam itu apabila keempat poin tersebut terjadi pada anak ataupun pada Anda gitu, maka itu umumnya 80% kasus itu akan terjadi kejang demam berulang. Namun sekitar 10% sampai 15% itu tidak akan terjadi kejang berulang. Jadi sebenarnya itu tidak 100% akan terjadi. Terus kita lihat faktor resiko terjadinya epilepsi. Tadi telah disebutkan ya, kita selalu hubungkan dengan epilepsi. Karena ternyata kejang demam ini memang punya faktor resiko terjadinya epilepsi gitu. Nah, jadi faktor resiko yang memungkinkan terjadinya epilepsi pada kejang demam itu yang pertama itu kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Jadi adanya kelainan neurologis atau perkembangan yang terus naik gitu sebelum kejang demam yang pertama begitu. Yang kedua, kejang demam kompleks tentunya. Terus yang ketiga itu riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Jadi biasanya memang kalau sudah ada riwayat nih dari orang tua atau saudara yang memang punya epilepsi, biasanya memang kejang demam ini bisa menyebabkan epilepsi. Nah, masing-masing faktor resiko itu yang telah saya sebutkan sebelumnya itu memungkinkan terjadinya epilepsi itu sampai 4% sampai 6%. Nah, kombinasi dari faktor resiko tersebut meningkatkan kemungkinan epilepsi menjadi 10% sampai 49% di level 2. Ini kemungkinan terjadinya epilepsi itu tidak dapat dicegah dengan memberikan obat rumat pada kejang demam. Oke, baiklah. Anda perlu ketahui ya, bagaimana sih kita mengatasi atau kalau udah ada kasus kejang demam, bagaimana kita penata laksanaannya nih, Kak, gitu.
Jadi kalau misalkan udah ada anak kejang demam ini, apa yang harus kita lakukan? Jadi biasanya kalau kejang demam itu dalam kondisi udah dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke klinik gitu, puskesmas atau ke tenaga medis gitu, biasanya kejang ini udah berhenti ya, si anaknya udah berhenti kejang. Cuman kalau biasanya kalau memang kejang ini masih terjadi, itu biasanya dikasih diazepam ya, diazepam secara intravena biasanya. Nah itu di dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram, itu perlahan-lahan dengan kecepatan 1 sampai 2 mg per menit dan dalam waktu 3 sampai 5 menit dengan dosis maksimal itu 20 mg. Cuman kalau misalkan orang tua nih menghadapi wah anaknya tiba-tiba kejang demam, mau gimana ini, mau ke rumah sakit masih jauh segala macam, bagaimana kita melakukannya? Jadi edukasi yang dapat diberikan itu biasanya kita kalau di rumah itu adalah diazepam rektal. Jadi pada level 2, level 22, level 23 rekomendasi B. Nah itu biasanya dosis diazepam rektal yang digunakan itu adalah 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram atau diazepam rektal 5 mg untuk anak dengan berat badan kurang dari 10 kg. Karena kan anak-anak ada ya usianya, maksudnya usianya masih terlalu belia sehingga belum sampai 10 kg gitu untuk berat badan. Untuk diazepam rektal dengan dosis 5 mg ini untuk anak di bawah usia 3 tahun atau dosis 7,5 mg juga digunakan untuk anak yang di atas 3 tahun. Nah, itu dapat dilihat bagan penata pelaksanaan kejang demam gitu, bisa di searching. Namun bagaimana kondisinya kalau misalkan sudah diberikan nih diazepam rektal kepada anak gitu tapi tetap masih kejang gitu. Nah, nanti kalau kondisinya sudah seperti itu boleh diulang lagi nih, Anda boleh mengulang lagi, berikan lagi kepada anak untuk diazepam rektalnya itu di selama waktu 5 menit. Jadi boleh diberikan lagi. Namun apabila dalam 2 kali pemberian diazepam rektal tadi belum juga mempan, masih kejang demam gitu, masih kejang-kejang nih anaknya, nah maka itu dianjurkan langsung ke rumah sakit saja gitu. Nah di rumah sakit itu nanti akan diberikan diazepam intravena seperti yang tadi disebutkan, itu pada dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram. Nah bila kejang demam belum berhenti juga diberikan phenytoin biasanya secara intravena dengan dosis awal 10 sampai 20 mg per kilogram per kali dengan kecepatan 1 mg per kilogram per menit atau kurang dari 50 mg per menit. Nah, bila kejang berhenti, dosis selanjutnya itu bisa dalam 4 sampai 8 mg atau miligram per kilogram per hari. Nah, dimulai 12 jam setelah dosis awal. Nah, bila dengan si phenytoin ini belum berhenti, maka pasien harus dirawat di ruang rawat intensif tentunya ya. Selanjutnya saya akan memberikan rekomendasi edukasi sedikit bagaimana kita memberikan obat pada saat anak tuh demam supaya tidak nantinya itu berpotensi dan mengurangi lah istilahnya gitu potensi untuk kejang demam. Yang pertama itu pasti kita gunakan antipiretik ya. Itu bisa, kalau biasa digunakan itu paracetamol, ibuprofen, itu bisa gunakan dosis paracetamol yang digunakan itu bisa 10 sampai 15 mg per kilogram per kali, diberikan 4 kali sehari dan tidak lebih dari 5 kali begitu ya. Terus juga ada dosis ibuprofen di 5 sampai 10 mg per kilogram per kali di 3 sampai 4 kali dalam sehari gitu kan. Meskipun jarang ya, biasanya ada beberapa, salah satu obat antipiretik yang biasa digunakan itu aspirin ya. Cuman meskipun jarang ya, asam asetilsalisilat atau biasa disebut di pasaran itu aspirin, itu dapat menyebabkan sindrom Reye namanya. Nah, sindrom ini terutama terjadi pada anak-anak di usia kurang dari 18 bulan. Nah, sehingga penggunaan aspirin atau asam asetilsalisilat itu tidak dianjurkan pada kondisi ini. Nah, terus juga kita dapat menggunakan obat jenis antikonvulsan, di mana tadi sudah disebutkan ya, diazepam, itu bisa menggunakan diazepam oral di dosis 0,3 mg per kilogram setiap 8 jam pada saat demam, dan itu gunanya untuk menurunkan resiko berulangnya kejang dari 30% sampai 60% kasus. Wow.
Jadi boleh nih kalau udah kondisi kejang boleh kasih obat antikonvulsan diazepam oral. Nah, begitu pula dengan diazepam rektal, itu tadi juga udah disebutkan dengan dosis 0,5 mg per kilogram setiap 8 jam pada suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Jadi kalau udah suhu anak lebih dari 38,5 derajat Celcius boleh nih dikasih diazepam rektal. Nah, dosis tersebut tuh bisa perlu diperhatikan ya, dosis tersebut itu tuh tergolong cukup tinggi dan dapat menyebabkan ataksia atau iritabilitas dan sedasi yang cukup berat pada 25-38% kasus. Jadi perlu diperhatikan juga dan konsultasi ke tenaga medis terkhusus kepada dokter. Baiklah, saya juga akan memberikan edukasi nih bagaimana beberapa hal yang dapat kita kerjakan dan Anda kerjakan apabila terjadi kembalinya kejang demam ini terjadi kembali. Nah, yang pertama tentunya tetap tenang, jangan terlalu panik. Panik boleh, tapi kita harus tetap dapat berpikir logis dan bertindak untuk bagaimana kita mengatasi anak yang kejang ini. Terus yang kedua, kendorkan pakaian kita yang ketat, terutama di sekitar leher. Apabila anak yang demam kejang tersebut memiliki pakaian yang mungkin terlalu ketat, terutama di bagian leher, coba untuk kendorkan terlebih dahulu. Terus apabila tidak sadar juga, posisikan anak itu untuk terlentang dengan kepalanya sedikit miring. Jadi telentang, kepalanya miring. Nah, bersihkan muntahan ataupun lendir yang di mulut ataupun di hidung. Walaupun kemungkinan lidah pasti tergigit ya, kalau kejang itu lidah tergigit. Jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut saat kondisi tersebut. Terus juga ukur suhunya, observasi dan catat lama dan bentuk kejangnya juga. Terus tetap bersama pasien selama pasien kejang, jadi tetap berada di samping. Perhatikan apa yang terjadi dan kemungkinan buruk dan kemungkinan untuk berhenti. Terus juga berikan diazepam rektal dan jangan berikan bila kejang telah berhenti. Jadi diazepam ini biasanya rektal ini diberikan ketika memang sedang kejang ya. Apabila kejang sudah selesai, lebih baik jangan diberikan. Nah, dan setelah itu bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung 5 menit atau lebih dari 5 menit. Baiklah, itu dia tadi merupakan edukasi dan penjelasan yang cukup rinci dari saya mengenai tentang kejang demam. Jadi mungkin semoga bermanfaat kepada Anda dan teman-teman sekalian mengenai tentang kejang demam, dan semoga cukup paham dan dimengerti dan mungkin menambah info mengenai tentang kejang demam. Dan semoga nanti ketika dihadapkan dengan kondisi di mana adanya pasien kejang demam ataupun anak kejang demam, itu kita sudah bisa melakukan tindakan yang benar, begitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.